Yang suka video ini jangan lupa subscribe, like, and comment, beserta tekan tombol notifikasinya. Ya, Terima kasih. tengah berduka, suaminya Pang Nanggro tewas ditembak tentara Belanda dalam peperangan yang terjadi pada 26 September 1910. Namun kematian sang suami tidak menyurutkan nyali Cut Mutia untuk terus melawan dengan harapan bisa mengusir kaum penjajah dari bumi Aceh Darussalam. Memimpin pasukan yang ditinggalkan suami tercinta, Cut Mutia harus segera melupakan kesedihannya, mengangkat senjata untuk bersiap turun ke gelanggang strategi gerilya. Tetap menjadi tumpuan, tidak semestinya menyerang terang-terangan jika tidak ingin mati. Konyol, karena Belanda nyaris unggul segala-galanya. Terlebih lagi, kekuatan Cut Mutia tergerus lantaran tidak sedikit anak buahnya yang terpaksa menyerah sepeninggal Pang Nanggro. Dengan daya yang tersisa, Cut Mutia tetap melawan kendati dalam kondisi yang serba terbesar. Tanggal 24 Oktober 1910, tempat hari ini 108 tahun silam, atau hampir sebulan setengah kematian suaminya, Cut Mutia terkepung di pedalaman Rimba Aceh, sisi utara, bersama sejumlah pengikut yang masih setia. Ia berupaya bertahan dengan sepucuk rencong di tangan. Dalam situasi mencekam itu, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. 3 kali suara letusan, 3 butir peluru pula menerjang raga Cut Mutia. 2 terkena badan, 1 menembus kepala. Tubuh wanita pemberani itu ambruk memeluk alam. Cut Mutia gugur di medan laga. Cut Mutia dilahirkan di Kerto, Perak, Perlak, Aceh Utara pada 1870. Belum diketahui waktu tempatnya ia membuka mata untuk pertama kali. Yang jelas dikutip dari buku Daerah Istimewa Aceh, latar belakang politik dan masa depannya 1993. Mutia lahir 3 tahun sebelum pecahnya Perang Aceh Belanda. Maka sejak kecil Cut Mutia sudah amat akrab dengan nuansa pertempuran. Perang Aceh ternyata bercamuk sangat lama, dimulai pada 1873 dan berlangsung hingga lebih dari 3 dekade kemudian. Sepanjang hidupnya, Cut Mutia telah menikah 3 kali. Ia berparas sangat cantik dan anggun. Sampai-sampai Haji Sekraf dalam buku Aceh Graver Dor Estro yang diterbitkan ulang pada 1985 setelah dialih bahasakan oleh Abu Bakar dengan judul Aceh, menuliskan kesah sekaligus kekagumannya. Cut Mutia bukan saja amat cantik parasnya, tetapi ia memiliki tubuh yang indah. Wanita itu benar-benar seorang bidadari yang mempesona. Zegraf yang pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh juga menggambarkan Cut Mutia dengan kata namanya bersesuai dengan penampilannya yang seperti mutiara. Kata mutia dalam bahasa Aceh memang bermakna mutiara. Perkawinan pertama Cut Mutia terjadi pada 1870 saat ia berusia 20 tahun. Ia dijodohkan dengan seorang putra Ule Balang bernama Tengku Syarif
dikisahkan dalam buku Prominent Women in Stage Glyphs of History 1994, karya Ismail Sopyan, Muhammad Hasan Basri, dan Teguh Ibrahim Alfian. Pernikahan agung itu dirayakan besar-besaran dalam adat Aceh. Namun Cut Mutia kurang bahagia. Suaminya cenderung tunduk terhadap Belanda, kendati sebelumnya juga sempat menentang bangsa asing itu. Berkali-kali Cut Mutia mengingatkan sang suami, namun tidak pernah digubris. Bahkan seperti disebutkan Muhammad Haji Dusror dalam buku Marehos East Aceh 1943, Tengku Samsyarif kemudian diangkat oleh Belanda sebagai penjabat tinggi dengan gelar Tunku Cik Bintara yang membawahi wilayah Kerato. Hal ini membuat hati Cut Mutia terpukul karena suaminya tanpa bersuka cita menerima pengangkatan itu. Cut Mutia memilih pulang ke rumah orang tuanya. Hingga akhirnya perkawinan mereka dianggap usai lantaran Tengku Syarif tidak pernah menjenguk serta menafkahinya. Selepas perceraian itu, Cut Mutia ingin turut berjuang melawan Belanda. Namun keinginan tersebut tidak begitu saja terkabul karena ia kini berstatus janda. Seorang perempuan yang belum atau tidak bersuami tidak boleh sembarangan berkeliaran. Maka ungkap Muhammad Fardestra dalam buku Pahlawan Wanita Muslimah dari Kerajaan Aceh yang melegenda 2018. Cut Mutia menikah lagi calon suaminya. Kali ini adalah seorang perjuang Aceh bernama Tunku Cik Muhammad yang dikenal pula dengan nama Tengku Cik Tumon. Dari sinilah kisah perjuangan Cut Mutia yang heroik dan legendaris itu dimulai. Awal abad ke-20 menjadi titik penting bagi Cut Mutia. Tahun 1901, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah mengeluarkan semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda yang amat berambisi menguasai Serambi Mekah. Spirit para perjuang di Aceh, rencong termaksud Cut Mutia, pun kian terlecut dengan keberanian pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam itu. Sejak itulah Cut Mutia dengan setia mendampingi suaminya Tengku Cik Tunong berperang, tidak hanya berperan sebagai pendukung di garis belakang. Cut Mutia seringkali ikut memberikan saran mengenai taktik yang akan digunakan untuk meladeni Belanda. Tercatat sepanjang tahun 1901, 1902 hingga 1905. Belanda kewalahan menghadapi serangan-serangan sporadis yang diontak-atik oleh Cut Mutia dan suaminya. Cukup banyak unit senjata, amunisi, dan perlengkapan tempur lainnya yang dirampas dari Belanda. Namun Tengku Cik Tunong tertangkap pada awal 1005 setelah terjadi insiden yang menewaskan petugas patroli Belanda. Dicatat Ibrahim Alfian dalam buku Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah 1909. Suami kedua Cut Mutia itu menjalani hukuman mati pada Maret 1005 di pesisir Luxmawe. Sebelum dieksekusi, seperti dikutip dari buku Cut Mutia, Pahlawan Nasional dan Putranya 1979, karya Ismail Yaakob, Tengku Cik Tunong menitipkan pesan terakhir kepada sahabatnya Pang Nangro dengan mengucapkan kalimat wasiat. Sudah tiba masanya aku tidak terlepas lagi dari tuntutan hukuman. Pada saatnya hari perpisahan kita sudah dekat.
Oleh sebab itu peliharalah anakku. Aku izinkan istriku kawin dengan engkau dan teruskanlah perjuangan sesuai amanat almarhum Pang Nanggro, lalu menikahi Cut Mutia. Pernikahan ini diperkirakan terlaksana pada 1907. Perjuangan pun dilanjutkan di bawah komando duet Pang Nanggro dan Cut Mutia yang berkali-kali merepotkan Belanda. Cut Mutia kehilangan suami untuk ketiga kalinya pada 26 September 1910 dalam suatu pertempuran sengit di perbukitan Hagui, Aceh Utara. Pang Nanggro tewas di tangan tentara Belanda. Beruntung Cut Mutia mampu lolos bersama putranya Tengku Rajasabi. Belanda terus mengejar Cut Mutia dan sisa-sisa pengikutnya yang masuk ke hutan belantara. Tanggal 24 Oktober 1910, posisi Cut Mutia terkepung, namun ia tidak sudi menyerahkan diri kendati harus bertarung sampai titik darah terakhir. Zeraf masih ingat fragmen menegangkan itu. Saya melihat rupa wanita putih kuning itu dengan wajahnya yang cerdas, didorong oleh perasaannya yang menyala-nyala untuk tewas sebagai seorang syahid. Dengan mata yang liar dan rambut yang terurai di kepalanya, ia mengayunkan keluangan menyerbu kami. Dan kemudian dor, 3 butir timah panas dimuntahkan untuk kasih hidup sang Sri Kandi Aceh. Penerus perjuangan Cut Nyak ini, Cut Mutia gugur dalam kemuliaan sebagai kusuma bangsa.